fenomena yang terjadi sekarang ini antara JT dengan Sursara dengan SI itu ya saya lihat waduh jadi kacau sendiri kan gitu Pak ya. Jadi berarti apa yang selama ini ya mungkin internal kita bicara kan kita pernah ngomong udah pernah Pak Paul cerita sedikit-sedikit kan. Ternyata kejadian gitu Pak. Terjadi gitu. Iya, makanya saya sebetulnya udah ngomong sama si Sarah ya, jangan kamu ngomong kenapa nggak mau jual pribadi sih, ditegur pribadi begitu, kenapa sih mesti di-ower-owerin untukmu? Nah, karena ketika yang begitu-begitu itu kan akhirnya kan yang rusak kita semua, ya kan? Nah, tetapi ya. akhirnya ternyata ya sama saja karena Saifuddinnya juga begitu. Nah, jadi supaya berimbang, saya masuk. Supaya berimbang, alah Saifuddin kamu juga berzinah juga kok, sama aja kan. Nah, jadi jangan sok suci lah. Jadi enak gitu, ngeliatnya kita juga enak juga soalnya kan, ngeliat ada orang sok suci begitu, kayak dia yang paling suci aja, dia juga berzinah juga Saifuddin kok. Ya misalnya begitu kan, kayak dia yang paling hebat aja, bininya aja dicekek sama dia kok, ya kan? Ya kita banyak. Ya. Ini Paul Song bicara firman Tuhan lebih baik daripada Anda kepo. Saya nggak pernah kepo ya. Saya nggak pernah kepo. Lihat semua channel saya, original saya semua ya. Nggak ada yang saya ngopi dari orang lain. Ya, coba lihat channel orang lain. Dia ngopi dari saya kan. Kalau saya nggak pernah ya. Nggak pernah kepo ya. Nah, salah satu fenomena yang unik di kalangan Kristuber ini Pak Paul yang saya lihat itu mereka terbiasa untuk mengkritik yang RT06, tetapi begitu kritik internal ke dalam mereka nggak siap Pak Paul gitu. Betul, betul. Nah, artinya apa? Munafik. Ya, artinya kita harus siap kritik bukan hanya mengkritik yang di luar, tetapi yang di dalam juga gitu. Jadi kalau saya lihat, kalau channel Pak Paul ya berimbang, malah kebanyakan ke dalam akhir ini saya lihat kritik sosialnya gitu, bukan kritik sosial dalam, karena kita mau menuai sebentar lagi, jadi kita harus beresin internal kita. Ya, bukan sekedar hanya untuk ini membicarakan RT06 gitu ya, tetapi lebih banyak kritik ke dalam saya lihat. Betul. Kita benar-benar ya, kalau kita ngomongin orang lain, jangan sampai orang kita sendiri di dalam ini kita nggak beres juga kan. Nah, kita buka juga. Nah, masalahnya kan orang pada nggak berani kan ngomongin internal sendiri kan. Ya, sebenarnya awalnya pun saya juga agak kaget juga dengan cara Pak Paul gitu ya. Tetapi saya lihat fenomena yang terjadi sekarang ini antara JT dengan Sursara dengan SI itu ya saya lihat waduh jadi kacau sendiri kan gitu Pak ya. Jadi berarti apa yang selama ini ya mungkin internal kita bicara kan kita pernah ngomong udah pernah Pak Paul cerita sedikit-sedikit kan. Ternyata kejadian gitu Pak. Terjadi gitu. Iya, makanya saya sebetulnya udah ngomong sama si Sarah ya, jangan kamu ngomong kenapa nggak mau jual pribadi sih, ditegur pribadi begitu, kenapa sih mesti di-ower-owerin untukmu? Nah, karena ketika yang begitu-begitu itu kan akhirnya kan yang rusak kita semua, ya kan? Nah, tetapi akhirnya ternyata ya sama saja karena Saifuddinnya juga begitu. Nah, jadi supaya berimbang, saya masuk. Supaya berimbang, alah Saifuddin kamu juga berzinah juga kok, sama aja kan. Nah, jadi jangan sok suci lah. Jadi enak gitu, ngeliatnya kita juga enak juga soalnya kan, ngeliat ada orang sok suci begitu, kayak dia yang paling suci aja, dia juga berzinah juga Saifuddin kok. Ya misalnya begitu kan, kayak dia yang paling hebat aja, bininya aja dicekek sama dia kok, ya kan. Ya kita banyak, banyak. Memang setiap orang pasti punya masa kelam dan masa lalu yang gelap ya, hampir semua orang ya, kita juga sama-sama lah ya gitu ya. Kita semua punya masa lalu yang tidak baik. Iya, tetapi kalau dibuka di publik urusan yang seperti itu ya kurang kena juga sebenarnya gitu ya, menurut saya gitu. Makanya, ya terpaksa Pak, karena harus udah kejadian seperti itu ya mau nggak mau Pak Paul ya harus buka supaya semua stop.
Artinya saya lagi ngomongin, kita semua ini punya masa lalu yang nggak baik, termasuk saya. Kalau mau dibongkar-bongkaran, nggak ada habisnya, ya kan? Iya Pak, setuju. Nah sekarang utang 200 juta, ya. Utang 200 juta sambil bongkar aibnya orang. Katanya akan kebenaran, bukan, dia dendam. Yang dia ngancam, kalau kamu tidak bayar akan saya bongkar, akan saya pamerkan videonya, mesumnya. Loh, ini kan namanya mau nagih utang. Loh, saya kalau ada orang nagih utang caranya kayak saya Saifuddin nggak tak bayar. Ya itu tadi, nggak tak bunuh aja udah bagus. Nggak tak bunuh aja udah bagus tuh orang nagih utang cara kayak gitu. Serius ya, saya benar-benar ada orang nagih utang dengan cara gitu nggak tak bayar. Aduani saya. Lapor polisi misalnya nih, saya utang kamu 200 juta, lapor polisi. Saya kasih ke polisinya 50 juta udah. Aduani yuk, urusan polisi yuk. Nggak bakal bisa dipenjara saya. Nggak bakal bisa dipenjara saya. Ya kan? Malah bisa tak tuntut balik saya Saifuddin. Ya kan? Ya, jadi caranya saya Saifuddin nagih utang juga salah. Nagih nggak boleh begitu juga. Apalagi duit cuma 200 juta, dia batuk bisa dapat 1 miliar. Harusnya dia batuk aja sekali kan dapat 1 miliar kan. Kenapa 200 juta waktu sesumbar di sini 1 miliar batuk, hebat begitu lupa di depan Yosua Tewu. Makanya Yosua Tewu kan mungkin kepikiran, 200 juta tak ambil aja kali ya. Orang dia batuk sekali dapat 1 miliar, kan saya cuma dapat 200 juta saja. Harusnya ya diikhlasin saja. Kan dia batuk sekali kan dapat 1 miliar. Nah, artinya Tuhan sedang memberi pelajaran sama Saifuddin, jangan sombong. Kamu batuk 1 miliar, kamu baru diambil 200 juta aja, kamu kejang-kejang begitu kok, mau batuk 1 miliar. Nah, itu loh. Akhirnya kan Tuhan bongkar semua kesombongan-kesombongan. Ya kan? Semua kesombongan-kesombongan itu dibongkar sama Tuhan. Semua kearogan-arogan seperti itu. Nuduh-nuduh saya ngambil uang, nggak taunya ngambil duit dia sendiri kan. Nuduhnya sana sini, nggak taunya dia sendiri yang ini. Ya kan? Ngeri ya, ngeri. Tapi dari situlah sebenarnya hamba-hamba Tuhan itu diuji, dimurnikan. Saifuddin nggak lulus, nggak lulus. Dia ngata-ngatain saya buron, nggak taunya akhirnya dia sendiri buron, kan? Buronnya dia nggak enak lagi. Ya, itu kan tadi kalau dia tulus, arti buronnya enak dia. Kayak saya. Kalau dia buron, karena dia berbuatnya sebelum dia berangkat. Ya kan? Saya nggak buron, bukan. Karena saya sudah jadi sini, baru saya ngomong. Ya kan? Baru ada laporan polisi. Ya kan? Nah, bukan buron, balik. Saifuddin buron. Akhirnya kan dia yang buron, kalau saya bukan buron. Karena saya sudah warga negara Eropa. Nah, Saifuddin kan belum warga negara Amerika. Ya kan? Jadi memang paradigma itu harus dirubah. Paradigma. Cuma tadi kita balik lagi ya tema kita. Ternyata ada yang jualan gereja demi jilat Anies. Ya itu si Gilbert sama si ketua PGPI sama GPDI. Ya kan? Ini semua terima kok. Enggak semuanya terima. Terbukti kan? Mereka bilang tadi kan Gilbert bilang semuanya terima. Enggak semuanya terima. GPI Betani nggak terima, GSKI nggak terima, nggak semua GPI terima. Ya kan? Artinya kan ini semua apa? Bangsatnya si Gilbert sama si Beol itu kan, si John Beol. Tipu-tipu. Ini pendeta tipu-tipu semua. Ya kan? Itu tuh pendeta tipu-tipu tuh, Pak. Mereka kalau kan dengar sendiri kan statementnya bahwa semua gereja juga terima. Nggak taunya kan sekarang gereja-gereja pada nggak terima kan. Oh, sorry ya, saya nggak terima dan tidak pernah ditawarin. Dan kalau dikasih pun saya nggak mau. Artinya mereka sudah tahu siapa yang mau pro Anies, siapa yang enggak kan. Dan gereja-gereja ini dengan tegas ngomong, kami tidak mau terlibat urusan politik. Itu yang benar. Itu yang benar, jangan terlibat urusan politik. Ya, setuju Pak. Karena ya kalau udah masuk ke politik praktis itu, waduh, udah keluar dari bahaya. apa yang gereja terlibat politik praktis edan, Pak. Ya itu dia Pak, gitu. Makanya kalau sudah pendukungan terhadap 1-2 nama gitu ya, berarti sudah masuk ke politik praktis. Tapi bukan berarti kalau misalkan diskusi politik di sini misalkan dengan Pak Santi Amer itu
Itu ya diskusi, tapi kita kan tidak pernah mengarahkan dukungan kepada si A, si B, si C gitu. Saya kira tidak ya Pak ya. Kan Pak Iya. Santiamer? Ya, begini Pak Rajauti, ada teman-teman ini mungkin salah paham. Loh, apa nggak boleh berpolitik? Boleh, boleh berpolitik. Kalau kita warga gereja, jemaat Kristen dan pendeta, berpolitik boleh, tapi politik apa? Jalankan politik Tuhan Yesus Kristus. Jalankan politik gereja, jangan gereja politik. Ini kan sudah gereja politik yang dimainkan, itu yang nggak boleh. Politik gereja jalankan apa politik gereja? Koinonia, marturia, diakonia. That's it. Betul, mendoakan oke, ya. Menginjili, pemberitaan iya, tapi siapa yang Anda injili? Jangan misalnya dengan begini, oh itu kan saya menginjili. Yang tahu itu menginjili Anda dengan Tuhan. Apakah betul-betul Anda menginjili? Kan timingnya tidak pas begitu menginjili. Menginjili dilihat dari mana? Perubahan daripada pola pikir dan sikap pemimpin pemerintah itu. Boleh saja Jokowi diinjili, boleh. Tapi kan tidak harus terang-terangan. Ada kan timing yang pas. Boleh, gitu. Apakah orang-orang Kristen warga jemaat nggak boleh berpolitik? Boleh, tapi Pak, jalankan politik gereja. Yang kedua, kalau memang pemerintah meminta tolong bantu ini itu ke gereja, maka gereja memilih orang-orangnya untuk membantu misalnya di KPPU dan lain sebagainya. Jadi kita tidak naif, tidak buta politik, tapi jalankan politik gereja dan fokus kita adalah Kristus. Tuhanlah menjadi tujuan utama atau dasar daripada pandangan politik kita. Di luar itu tidak. Itu saja garisannya. Itu aja patokannya. Jadi teman-teman yang mendengar ini juga jangan, oh ini Kristen anti politik. Oh tidak, tapi kita menjalankan politik gereja. Itu tambahannya Pak Rajauti sama ya, jadi kalau ngelihat yang ada ini, saya jadi ingat pepatah orang Batak, Pak Santiamer. Ya. Lamot hatani begu, isi-risi hatani jolma. Artinya apa tuh, Pak? Suara iblis itu akan enak didengar, Pak. Lemah lembut di telinga kita. Tetapi kalau suara kebenaran itu pasti nggak enak di telinga, Pak. Wah, itu dia, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Betul. Benar. Itu Kak Liso itu, komentar. Coba, kita dengarkan coba nih Ibu Ketua dulu nih. Ibu Ketua tadi diam aja nih, cuma ngerekam-rekam doang nih. Bukan Pak Paul, soalnya ini salah pencet aja itu. Kita dengarkan komentarnya Ibu Ketua deh nih. Ya, betul yang dibilang Pak Rajauti, Pak Paul. Makanya kita ngikut N26 aja. Benar pepatahnya itu. Jadi kalau Indonesia ini kan gini, di benaknya orang-orang kita di Indonesia khususnya ya, memang udah kayaknya udah dari sananya bahwa kayaknya pendeta itu harus lemah lembut gitu ya, lemah lembut, bahasanya tutur katanya manis. Nah baru diterima. Kalau ada yang seperti Pak Paul ini kaget gitu ya, kaget banget gitu. Makanya ya banyaklah yang pro kontra ya dengan cara berbahasanya Pak Paul. Tapi kalau saya sih kan saya udah tahu Pak Paul ya udah bagian-bagian tertentu ya saya kadang nggak setuju lah, apalagi yang berkaitan dengan bagian T itu loh. Nah saya bagian itu enggak lah gitu loh. Nah, terus terkait yang mengenai gereja-gereja ya Pak ya, tadi sih saya juga lihat di YouTube-nya Pak Bom ya. Kebetulan Pak Gilbert juga hadir di situ. Nah, saya lihat ya dari pembicaraan mereka, ya, cenderung ya kayak Pak Gilbert lah ya, banyak ngelesnya ya. Saya lihat pembelaan diri ya, pembelaan diri saja gitu. Nah, antara lain dia sebutkan bahwa kita itu sudah masuk dalam politik kebencian katanya. Saya chat aja bolak-balik di situ, gubrak-gubrak saya chat ya. Loh, dengan sikap Anda terhadap Pak Paul apa? Politik apa itu? Saya bilang gitu. Kemudian dengan Saifuddin Ibrahim, Anda berkata Anda tidak mengklaim sebagai anak iblis. Nah, politik apa lagi? Saya ulang-ulang aja itu chatnya. Pokoknya saya gubrak-gubrak lah di chatnya itu, Pak.
Saya lihat sih orang-orangnya, apalagi di situ kan ada Timothy ya. Timothy itu kan musuh bebuyutannya. Dia sih yang memusuhi Pak Paul. Pak Paul sih Yang mau numpas saya itu ya. Yang ya, yang ingin membasmi itu loh Pak. Yang orang menumpas, akan aku tumpas kau. Nah, taunya bukan saya ditumpas, ya. Malah dia ganti nama sekarang ya. Dia yang ditumpas. Namanya sekarang Timothy. Waduh, kelihatan banget dia itu penuh kebencian. Berbicara di situ ya. Tapi chat di berbagai di live chatnya itu ya, kebanyakan juga saya lihat sih pada kontra juga ya dengan Gilbert ya. Banyak juga yang tidak setuju dengan cara-cara dia. Jadi ya maksud saya, ya inilah saya harap sih, misalnya kayak oke lah pendetanya seperti itu, mudah-mudahan jemaatnya juga jangan begitulah gitu. Tapi saya yakin sih jemaatnya ada beberapa ya yang saya kenal di jemaatnya si Pak Gilbert, banyak juga yang waras Pak, ya nggak menyetujui apalah sikap sikap dari Pak Gilbert ini. Jadi cenderung mereka punya pandangan sendiri ya. Itulah, kita bersyukurlah kalau ada yang seperti itu ya. Kita kan tidak ini ya, itu untungnya kita sebagai orang Kristen ya tidak tunduk pada pendeta, bukan taat pada pendeta, ya kan? Kita perlu kritik pendeta. Kalau memang pendeta kita sudah melenceng, ya kita harus kritik. Saya juga jika pendeta saya bersikap seperti Gilbert ini, ya walaupun selama ini ya saya udah puluhan tahun ya, udah ikut pelayanan puluhan tahun juga di sana, saya akan keras untuk menentang. Kalau ada seperti itu, untung aja nggak ada yang seperti itu di gereja saya. GKI nggak ada nggak ada pendeta yang carmuk-carmuk kayak gitu. Tapi saya lihat tadi tuh ngelesnya itu loh Pak, pembelaan dirinya itu luar biasa. Waduh, ini Bapak ini aneh lah sebagai pendeta, saya pikir gitu. Ya mendingan kayak Pak Paul lah. Ya bukan apa-apa sih, saya lihat pengajarannya Pak Paul, saya juga benar kata Pak Paul yang Matius 25 ayat 46 itu, benar deh Pak Paul. Saya ketika Pak Paul bilang itu, saya liatin ya, saya baca mulai satu perikop itu saya baca, ya memang benar juga gitu loh, bahwa akan neraka ya kalau bagi yang nggak berdiakonia ya. Tapi berat juga gitu loh, maksudnya diakonia ini kan berarti kan kita nggak melihat-lihat ya, kayak saya lah ya, jujur aja mungkin kalau berdiakonia itu kita kan masih ngelihat-lihat ya Pak Paul ya. Itulah mungkin pergumulan saya, pergumulan saya Pak Paul. Karena gini, kadang-kadang kan kita berpikir, kita masih pikiran begini, kalau saya kadang-kadang kalau dibantu apalagi orang-orang dari seberang itu Pak Paul, gimana ya membahasakannya, kita agak gimana ya, lebih plong, lebih rasanya kita sejujurnya ya, rasanya kita lebih happy, lebih sukacita, lebih tenang lah ya untuk menolong yang sesama kita gitu ya. Mengingat banyak yang aneh-aneh di Indonesia kan. Nanti kita udah tolong, bukannya gimana ya? Ya tahu lah kan, ngerti lah ya Pak ya. Tolong malah mentung. Iya. Nah apalagi di sini kan yang saya ingat banget di tempat saya yang waktu zaman Ahok itu ya Pak ya, sudah dibantuin ya, ikut lagi demo-demo Ahok itu kan, gimana gitu, kayak kita gimana mengasih makan macan ya, yang nantinya akan menelan kita, menerkam kita gitu. Jadi itu mungkin kalau saya sih itu pergumulan saya Pak Paul ya. Saya kan tahu hati saya gitu ya, masih agak susah memberi kepada yang itu gitu, yang dari RT sana. Kayaknya lebih happy lah untuk menolong sesama kita. Itu kalau saya sejujurnya itulah mungkin saya harus bergumul, saya harus berdoa untuk itu, bagaimana agar hati saya itu bisa memberi tanpa melihat ya itu nanti gimana gitu kan ya. Bagaimana nanti ke depannya tanpa harus melihat itu. Tuhan kan punya
punya rancangan sendiri ya Pak Paul ya, tapi sejujurnya pengajarannya Pak Paul tentang diakonia itu, apalagi dengan Matius 25 ayat 46 ya Pak Paul ya, kalau nggak salah ya, Iya. Matius 25 ayat 46. Waduh, itu saya baca berulang, waduh benar-benar ini, benar. Belum pernah Pak Paul, benar kata Pak Paul, saya belum pernah mendengar pendeta membicarakan betapa pentingnya itu Matius 25 ayat 46 itu. Di situ inti dari iman kita itu sebenarnya di situ, kan gitu ya. Intinya semua di situ sebenarnya. Bagaimana Tuhan, itu kan ucapan Tuhan Yesus sendiri ya Pak Paul ya. Ketika saya haus, engkau tidak memberikan saya minum. Ketika saya lapar, engkau tidak memberikan saya makanan. Ketika saya tidak berpakaian, engkau tidak memberikan pakaian gitu ya. Pokoknya satu perikop itu saya baca, waduh luar biasa Pak Paul. Ya saya itu aja Pak Paul, menurut saya, buat saya sendiri, saya juga masih tetap harus belajar banyak untuk berdiakonia khususnya. Berdiakonia buat saya. Ya, itu aja Pak Paul sementara. Thank you.